Halo, selamat pagi semuanya. Jadi, pada video pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi lanjutan dari trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, prasyarat dari perbandingan trigonometri sudut berelasi ini adalah yang pertama, kuadran. Nah, kuadran merupakan seperempat bagian lingkaran yang memiliki nilai perbandingan trigonometri dan dapat ditentukan dengan membuat segitiga siku-siku dengan salah satu sisinya berada pada sumbu X terlebih dahulu. Nah, kalian bisa melihat pada buku Intan Pariwara penjelasan mengenai kuadran dengan patokan sudut siku-siku ini. Nah, selanjutnya adalah sudut istimewa. Jadi sudut istimewa ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bagaimana cara mencari sudut istimewa dan apa itu sudut istimewa. Nah, kalian bisa menghafalkan sudut istimewa ini yang terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, sudut-sudut istimewa ini terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini adalah materi prasyarat yang harus kalian hafalkan agar bisa menjawab soal dengan sudut berelasi. Nah, untuk apa sih kita mempelajari sudut berelasi ini? Nah, sudut berelasi itu contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan nilai trigonometri dari tangen 240 derajat ditambah kosinus 150 derajat dibagi dengan sinus 135 derajat dikurangkan dengan kosinus 570 derajat. Nah, sudut-sudut di sini yaitu 240 derajat, 150 derajat, 135 dan 570 ini tidak tertera di dalam sudut istimewa. Jadi kita harus mencarinya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, dengan menggunakan kalkulator sebenarnya bisa kita mencari, tapi di situ hasilnya adalah desimal. Di sini biasanya diminta dalam bentuk akar. Maka dari itu kita harus mempelajari cara menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, inilah penerapan sudut berelasi tersebut. Baik, simak penjelasan berikut agar kalian mampu menghafalkan bagaimana cara sudut berelasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menghitung sudut berelasi tanpa menggunakan kalkulator. Nah, di sini saya akan bagi menjadi dua skema, yaitu skema 1 dan skema 2. Nah, skema-skema tersebut akan memiliki patokan-patokan dari sudut berelasi. Patokan itu antara lain ada 90 derajat dikurang alfa, ada 180 derajat, 270, 360 derajat, baik dikurang ataupun ditambah alfa. Nah, A ini adalah nilai sudut istimewa yang akan menjadi patokan kita untuk mencari sudut berelasi. Dan 90 derajat, 180, 270 derajat, dan 360 derajat ini merupakan patokan dari kuadran yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema pertama, yaitu cara kita menghafal menggunakan patokan-patokan trigonometri yang tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui interval sudut. Interval sudut dari kuadran, di sini kita bagi menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk interval sudut dari masing-masing kuadran, dia bedanya adalah 90 derajat, karena di sini bentuknya siku-siku. Oke, berarti untuk kuadran 1, jaraknya X kurang dari sama dengan 0 derajat atau maksud saya, X lebih dari 0 derajat atau kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, jadi selisih tiap kuadran itu intervalnya adalah 90 derajat. Jadi, untuk kuadran kedua adalah X kurang dari 90 derajat dan selanjutnya X ya ini 180, berarti di sini 270 derajat. Bedanya 90 ya. Nah, di sini jadi untuk kuadran 1 yaitu intervalnya dari X
lebih dari 0 derajat atau kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, untuk kuadran kedua, X-nya lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat, dan skema maksud saya kuadran ketiga, X lebih dari 180 derajat dan kurang dari sama dengan 270 derajat, dan yang kuadran 4, X lebih dari 270 derajat sampai kurang dari 360 derajat. Jadi ini harus dihafalkan untuk interval sudutnya. Oke, nah sekarang tanda sudut. Tandanya, cara kita menghafalnya yaitu all, sin, tan, di sini tan, di sini cos. Jadi untuk nilai yang kita hafalkan itu adalah all, artinya semua sudut trigonometrinya positif. Nah, yang di kuadran 2 untuk sinusnya saja yang positif. Nah, kuadran 3 tannya saja yang positif, dan kuadran 4 cosnya saja yang positif. Jadi itu ingat. Patokannya adalah all, sin, tan, cos. Oke, all, sin, tan, cos itu harus dihafalkan. Nah, itu berguna di mana? Nah, jadi dalam sudut trigonometri kan ada sin, cos, tan ya. Nah, ada juga CSC atau kosinus, ada sekan, dan ada kotan. Oke, di sini saya hapus ya. Ini maksudnya kotan. Ada sekan dan ada kotan. Nah, jadi karena di sini all artinya semuanya positif, jadi patokan untuk sin cos tan-nya itu adalah semuanya positif. Baik kosinus, sekon, dan kotannya juga positif. Nah, untuk di kuadran 2 ada sin, cos, tan, CSC, sekan, dan kotan. Nah, di sini tandanya yaitu sinusnya saja yang positif. Nah, kita tahu bahwa sinus itu pasangannya kosinus, tapi nilainya berkebalikan. Nah, jadi kosinusnya juga positif. Nah, yang lain daripada sin adalah negatif. Itu cara menghafalnya. Dan yang di kuadran 3 sama sin cos tan, CSC, ada sekan, ada kotan. Nah, jadi di sini tannya saja yang positif dan pasangan tan adalah kotan. Kotan juga positif. Nah, untuk nilai selain tan itu negatif. Jadi sin dan cos dan CSC serta sekannya adalah negatif. Gitu cara ngapalinnya. Dan yang terakhir di kuadran 4 ada sin cos tan juga. Ada CSC, sekan, dan kotan. Nah, di sini nilai cosnya yang positif. Otomatis sekannya juga positif dan yang lainnya negatif. Nah, begitu cara menghafalinya. All, sin, tan, cos. Oke. Nah, sekarang karena kita tadi bicara patokan, jadi untuk di kuadran 1 di sini patokannya itu adalah sudut istimewa. Jadi di sini tidak perlu dicari lagi karena untuk kuadran 1 ini merupakan sudut istimewa. Nah, patokan yang untuk kuadran 2 adalah, nah tadi di atas ada patokan tersebut. Di sini untuk kuadran 2 patokannya 180 derajat dikurang A. A-nya itu apa? A-nya itu sudut istimewa nantinya. Nah, selanjutnya untuk di kuadran 3, patokannya adalah 180 derajat plus A. Dan yang terakhir, di kuadran 4, patokannya adalah 360 derajat dikurang A. Untuk apa penerapan dari patokan-patokan itu? Nah, saya berikan contoh soal ya. Jadi sebelum kalian menjawab, kalian harus menghafalkan patokan-patokan ini. Jadi, kita lihat tadi yang sudah patokannya untuk skema 1 ada 180 derajat min alfa, ada 180 derajat plus alfa, dan 360 derajat min alfa. Oke, nah itu kita sudah buat di skema 1 untuk patokannya. Nah, sekarang contoh soalnya bagaimana? Nah, di sini saya akan membuat contoh soal. Jadi untuk apa kita menghafal semua itu tadi? Contoh soalnya seperti ini. Nah, sudut istimewa kan kita sudah tahu nilainya. Nah, yang di luar sudut istimewa seperti
cos 135 derajat. Ini nomor 1. Nah, berapa nilai cos 135 derajat tanpa menggunakan kalkulator? Baik, kita hitung langkah pertama ya. Langkah pertama itu kita melihat dia intervalnya di kuadran mana. Jadi 135 derajat itu kuadran berapa dan interval sudutnya di mana. Nah, jadi 135 itu kan terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Oke, antara itu dia terletaknya. Jadi dia termasuk kuadran 2. Oke, bisa ya? Itu kuadran 2. Nah, langkah kedua kita lihat. Yang ditanyakan cos ya. Cos di kuadran 2 itu dia nilainya positif atau negatif untuk tanda sudutnya. Cos di kuadran 2 adalah negatif. Oke. Udah ya. Interval sudah, tanda sudah. Nah, patokan sudut yang terakhir. Jadi yang ketiga, patokan sudut untuk kuadran 2 adalah 180 derajat dikurang A. Nah, sekarang kita menghitung. Nah, cara perhitungannya kita mulai dari patokan sudut yang sudah kita dapatkan. Jadi, jawabannya 180 derajat min A gitu ya. Nah, soalnya apa tadi? Cos 135 derajat berarti sama dengan tetap ditulis cos. Nah, patokannya apa? 180 derajat. Jadi, bagaimana cara kita melihat selisihnya? Kalian bisa orek-orek di mana 180 derajat dikurang 135. Nah, jadi dikurang, biasa ya, kalau 0 kurang 5 kan tidak bisa. Jadi kita pinjam, jadi 10 kurang 5, 5. Dan ini sisanya adalah 7. 7 kurang 3 adalah 45 derajat. Jadi seperti itu cara orek-oreknya. Nah, boleh juga kalian melihat selisihnya berapa. Oh, dari 135 ke 180 itu berapa ya selisihnya? Nah, seperti yang telah kita hitung, jawabannya 45 derajat. Nah, dengan menggunakan sudut berelasi ini, kita harus mendapatkan sudut istimewa untuk patokannya ini, ya. Nah, selanjutnya, tadi tandanya apa untuk cos? Negatif. Nah, jadi jawabannya min cos 45 derajat. Nah, jadi si patokan ini boleh dihilangkan, kayak gitu ya, dicoret. Nah, jadi apa selisihnya itu saja salin, yaitu 45 derajat. Maka dari itu jawabannya adalah min cos 45 berapa? Seperti yang kita pelajari pada sudut istimewa, cos 45 derajat, yaitu nilainya setengah akar 2. Nah, kita dapatkan. Maka dari itu nilai cos 135 derajat adalah min setengah akar 2. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kalau kalian bisa coba lagi membuktikan nomor 2, yaitu coba dicari nilai sin dari 210 derajat. Nah, coba. Oke. Coba kalian pause video ini dulu, dicoba dulu, nanti dicocokkan dengan apa yang saya bahas. Oke, ingat di pause, silahkan dicoba. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali ya bagaimana cara sin 210 ini. Biar kalian tambah bisa. Nah, kalau yang sudah tadi mencoba berapa nilai sin 210, nah sekarang coba cocokkan jawaban kalian dengan apa yang telah saya buat. Nah, kita lihat 210 derajat ini dia berada di patokan berapa? Jadi dia berada di patokan antara 180 sampai 270 derajat. Berarti itu kuadran berapa? Itu kuadran 3. Nah, sekarang kuadran 3, nilai sinnya apa? All sin tan. Nah, tannya positif, berarti sinnya ya negatif ya, sama seperti tadi. Oke. Ketiga, kita lihat patokan. Kuadran 3, patokannya adalah 180 derajat ditambah si alfa. Oke. Oke, ketiga langkah sudah kita buat. Selanjutnya kita menghitung. Berarti sin 210 derajat sama dengan sin dalam kurung patokannya 180 derajat. Nah, tambah berapa ya biar dia menjadi 210?
Nah, jadi selisihnya itu dari 180 menuju 210 adalah 30 derajat. Nah, itu merupakan sudut istimewa ya. Jadi benar kalian menghitung. Nah, sekarang kita masukkan tandanya. Tandanya apa? Negatif tadi. Nah, sin patokannya kita buang. Jadi jawabannya hanya 30 derajat. Nah, sin 30 derajat berapa? Setengah ya. Jadi jawabannya adalah minus setengah. Maka dari itu sin 210 derajat adalah min setengah. Oke, sudah sama tidak jawabannya? Kalau sudah sama berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan patokan yang lainnya ya. Tadi kita hanya membuat beberapa patokan saja di skema 1. Nah, yang belum itu berarti 90 derajat dikurang A, 90 derajat ditambah 270 dan 270 ditambah. Jadi ada 4 ya. Nah, ini nanti khusus saya akan jelaskan bukan di skemanya ya. Oke, kita lanjut ke skema 2. Di sini juga ada kuadran 1, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4 ya. Nah, sama seperti tadi. Intervalnya pun juga sama ya, interval sudutnya itu juga sama, yaitu 90 derajat, dari 0 sampai 90 derajat, terus dari 0 sampai 180 derajat, dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan yang terakhir 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, tandanya pun juga sama ya. Jadi kedua ini sama. Di sini tandanya all, di sini sin, di sini tan-nya positif, dan di sini cos-nya yang positif. Oke. Tandanya sudah sama. Nah, di sini yang beda itu adalah perubahan nilai trigonometrinya. Oke, dan juga patokannya pastinya ya. Nah, di sini perubahan maksudnya itu adalah apa? Nah, karena tandanya positif ya udah kita buat positif terlebih dahulu. Nah, jadi di sini positif semua tandanya. Nah, yang berubah adalah di sini sin itu akan menjadi cos. Cos akan menjadi sin, tan akan menjadi kotan. Nah, itu ingat ya. Kosekan akan menjadi sekan. Sekan akan menjadi kosekan, CSC, dan si tan, ini kotan maksudnya ya, kotan akan menjadi tan. Oke, nah, di sini saya hapus dulu, di sini maksudnya kotan, bukan tan ya. Oke. Jadi tandanya sama, tapi perubahannya yang berbeda. Kalau tadi kan sin tetap menjadi sin, seperti itu ya. Kalau di sini, sin berubah menjadi cos. Nah, patokan di kuadran 1 ini apa? Patokannya adalah 90 derajat dikurang alfa. Jadi kalau untuk nilai yang selain, di atas 90 derajat, kalau dia harus menggunakan sudut berelasi, jadi kita menggunakan 90 min alfa. Nah, yang kedua, ini patokannya adalah 90 derajat ditambah alfa. Nah, di sini tandanya sinusnya yang positif, maka dari itu sin seperti tadi akan berubah menjadi, karena ini positif, jadi tetap positif ya. Sin akan berubah menjadi cos. Cos berarti min ya, akan berubah menjadi sin. Tan akan berubah menjadi kotan. Dan CSC karena dia sama dengan sin, dia akan berubah menjadi positif sekan. Dan sekan akan berubah menjadi min CSC. CSC maksud saya. Dan kotan akan berubah menjadi min tan. Kebalikan-kebalikannya ya. Nah, yang sekarang yang di kuadran 3 patokannya adalah 270 dikurang alfa. Nah, selanjutnya untuk tandanya, karena tannya saja yang positif berarti dia sama dengan si kotannya. Oke.
Saya hapus dulu. Ini berarti sin akan berubah menjadi min cos. Cos akan berubah menjadi min sin. Tan tadi positif berubah jadi kotan. CSC berubah menjadi min sekan. Dan sekan berubah menjadi min CSC. Dan kotan sendiri akan berubah menjadi positif tan. Oke, itu cara menghafalkannya. Dan yang di kuadran 4 maksud saya, cosnya saja yang positif. Jadi ini positif, cos pasangannya sekan berarti ini positif juga. Nah, yang lainnya negatif dan berubah nilai. Berarti ini jadi cos, ini jadi sin, tan jadi kotan, CSC jadi sekan. Karena CSC sama dengan sin berarti min sekan. Ini jadi positif CSC dan kotan menjadi di sini kotan akan menjadi negatif tan. Nah, di sini cosnya saja yang positif. Berarti ini saya salah ya. Ini harusnya negatif. Oke, bisa ya? Ini hanya cosnya saja yang positif. Jadi nilai yang lainnya negatif. Nah, ini patokannya adalah 270 derajat ditambah alfa. Oke, nah tanda patokan dan interval itu harus dihafalkan. Nah, sekarang untuk contoh soalnya bagaimana? Untuk skema 1 dan skema 2 ini ya, baik contoh soal yang seperti tadi, misalkan cos 135, dia akan sama hasilnya walaupun kalian memakai skema 1 atau skema 2. Nah, kita buktikan ya, contoh. Tadi soal yang nomor 1 itu adalah, coba kita lihat, kita cocokkan cos 135 derajat. Apakah nilainya akan sama dengan yang skema 1 tadi? Oke, kita buktikan ya. Cos 135 derajat kita memakai skema yang kedua ini. Yang pertama, 135 kita tahu dia berada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya, sama ya, yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, yang kedua, cos di kuadran 2 tandanya apa? Tanda cos di kuadran 2 all sin, berarti cosnya negatif. Oke. Yang ketiga, patokan untuk skema 2. Di kuadran 2 patokannya apa? 90 derajat ditambah A. Oke. Nah, di sini patokannya yang berbeda dari yang tadi ya. Patokannya adalah 90 derajat ditambah A. Nah, jadi kita hitung saja. Cos 135 derajat sama dengan cos patokannya 90 derajat. Ditambah berapa biar 135? Ditambah 45 derajat ya. Oke. Nah, sekarang untuk di kuadran 2 itu, si cos itu akan menjadi apa? Cos akan menjadi sin. Nah, dan tandanya negatif. Maka dari itu di sini perhitungannya min cos berubah menjadi sin. Nah, patokannya bisa dihilangkan 45 derajat. Jadi sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Jadi jawaban untuk cos 135 derajat yaitu min setengah akar 2. Kita cocokkan sekarang. Apakah sama jawabannya dengan yang tadi? Oke. Kita lihat lagi. Yang tadi untuk nilai cos 135-nya adalah setengah akar 2. Nah, ini juga sama, setengah akar 2. Nah, kita telah buktikan bahwa sama saja jawabannya. Jadi, kalian bisa memakai skema 1 atau skema 2. Tapi, ada kondisi soal yang dia tidak bisa memakai skema 1, tapi dia bisa memakai skema 2. Atau, dia bisa memakai skema 2 dan tidak bisa memakai skema 1. Jadi, kalian harus tahu kondisi dari keduanya itu. Nah, sekarang coba kalian nanti coba sendiri ya. Yang nomor 2 ini
sin 210 derajat dengan menggunakan skema 2. Kalian buktikan nih apakah dia sama jawabannya dengan yang dengan skema 1. Oke? Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang tadi. Jadi kita akan menerapkan skema 1 atau 2 dalam contoh soal menentukan nilai trigonometri dari tan 240 derajat ditambah cos 150 derajat dibagi sin 135 derajat dan dikurang cos 570 derajat. Oke, jadi caranya ini di sini kita akan menjawab. Nah, di sini saya akan menerapkan menggunakan skema 1. Jadi baik skema 1 atau skema 2, nanti jawabannya akan sama. Oke, yang pertama di sini ada tan 240 derajat. Oke, di sini saya pisah-pisahkan mencarinya agar kalian mudah memahaminya. Untuk tan 240 derajat, ini letaknya di kuadran apa? Nah, kalau di skema 1 ini kuadran 3 ya, dimana kuadran 3 dari 0 sampai, maksud saya 180 derajat sampai 270 derajat. Oke, dan tanda untuk tan di kuadran 3 apa? Positif, kan all sin tan cos. Untuk kuadran 3 positif. Nah, patokannya dia apa? Patokan di kuadran 3. Jadi patokannya adalah 180 derajat ditambah alfa. Oke, kita hitung sekarang ya. Jadi tan 240 derajat itu sama dengan tan 180 derajat ditambah berapa supaya menjadi 240 derajat. Nah, dia ditambah 60 derajat. Nah, maka dari itu, karena nilai tan-nya positif, maka untuk tan 60 derajat berapa? Jadi, tan 60 derajat berapa? Ayo, diingat untuk sudut istimewa, nilai dari tan 60 derajat itu adalah akar 3, ya, akar 3. Oke, kita udah menemukan tan 240 derajat adalah akar 3, positif ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, kita akan mencari nilai cos 150 derajat. Langsung saja ya, untuk cos 150 derajat, dia terletak di kuadran apa? Dia terletak di kuadran 2. Nah, kuadran 2. Dan berarti kuadran 2 itu patokannya apa? Kuadran 2 patokannya adalah 180 derajat dikurang. Oke, sebentar. Jadi patokan untuk kuadran 2 180 derajat dikurang alfa. Nah, sekarang cos di kuadran 2 itu positif atau negatif? All sin berarti dia negatif ya. Negatif cos 180 derajat dikurang berapa supaya 150? Dikurang 30 derajat. Maka dari itu jawabannya min cos 30 derajat. Cos 30 berapa? Setengah akar 3, berarti min setengah akar 3. Jadi kita mendapatkan cos 150 adalah min setengah akar 3. Oke, itu udah. Sekarang yang ketiga adalah sin dari 135 derajat. Oke, sebentar saya hapus dulu. Berapa nilai sin dari 135 derajat? Seperti tadi, 135 derajat itu terletak di kuadran 2, berarti 180 min alfa. Sin 180 derajat min alfa. Nah, sekarang untuk nilai sin di kuadran 2 itu positif atau negatif? Positif. All sin tak cos. Positif sin 180 derajat dikurang berapa supaya 135? Oke, tadi dikurang 45 derajat. 45 derajat. Nah, maka dari itu jawabannya positif
sin 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke. Ketiga, nilai dari trigonometri sudah kita cari. Yang belum adalah cos 570 derajat. Nah, di sini khusus untuk 570 derajat, dia kan tidak terletak di antara kuadran 1 atau 2 atau 3 atau 4. Karena kuadran 4 itu terakhir nilainya adalah 360 derajat. Nah, maka dari itu, mencari nilai cos 570 derajat ini, kalian harus mengurangi dia dengan 360 derajat, sampai menemukan angka di bawah 360 derajat. Nah, untuk 570, kita kurangkan dengan 360. Nah, ini kalau dikurangkan, berarti jawabannya 210 derajat. Nah, 210 derajat ini berada di kuadran berapa? Oke, berarti dia bisa kita ubah menjadi cos 210 derajat. 210 derajat terletak di kuadran 3. Berarti nilai cos di kuadran 3 berapa? Negatif ya, berarti negatif cos patokannya 180 derajat ditambah. Ditambah berapa supaya 210? Ditambah 30 derajat. Maka dari itu jawabannya min cos 30 derajat. Nah, min cos 30 derajat itu berapa? 30 derajat cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka dari itu jawabannya min setengah akar 3. Oke. Kita sudah dapat keempat nilai sudut. Nah, sekarang karena diminta operasinya, jadi kita hitung nilai sudutnya. Oke, ini langkah terakhir ya. Langkah terakhir. Masukkanlah nilai-nilai sudut yang telah kita dapat. Tan 210 tadi akar 3. Ditambah dengan min setengah akar 3. Dibagi dengan sin 135 setengah akar 2. Dikurangkan dengan min setengah akar 3. Oke. Karena di sini pengurangan pecahan dan penjumlahan pecahan, maka dari itu kita harus menyamakan terlebih dahulu nilai dari penyebut masing-masing pecahan. Oke, di sini kita bisa ubah akar 3 dikurang akar 3/2 dibagi dengan akar 2/2 ditambah akar 3/2. Nah, ini kenapa bisa berubah tandanya? Plus kali min jadi min kali min jadi plus. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Berarti ini kan artinya per 1 ya. Nah, jadi kalau samakan penyebut kali silang saja. Nah, ini karena udah sama kita gabungkan saja. Nah, berarti di sini 2 akar 3 dikurang akar 3/2 menjadi 1 ya penyebutnya, dibagi akar 2 ditambah akar 3/2. Nah, kita ubah bentuknya min akar 3/2 menjadi bentuk pembagian seperti ini. Berarti akar 2 ditambah akar 3 dibagi 2. Nah, kalau pembagian suatu pecahan, kita bisa ubah bentuknya menjadi perkalian, tapi pecahan di sebelahnya dibalik aja. Kan seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita coret yang sama. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angka setelah kita hitung. 2 akar 3 dikurang akar 3 dibagi akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini kan bisa dikurangkan ya, karena akarnya sama. Berarti 2 kurang 1 akar 3, sisanya ya akar 3 dibagi akar 2 plus akar 3. Apakah sampai sini sudah selesai? Jadi belum selesai. Jadi kalian di sini dites aljabarnya. Akar tidak boleh di bawah, maka dari itu kita kali sekawan. Karena akar tidak boleh di bawah, berarti akar 3 per akar 2 plus akar 3 dikali dengan akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Itu namanya kali sekawan. Oke, kita kali silang saja. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Dikurang akar 9 dibagi akar 4. Nah,
ini kali silang ya. Dikurang akar 6, ditambah akar 6, dikurang akar 9. Nah, berarti akar 6 min 3 per, ini bisa dicoret, berarti akar 4 min 3. Ini adalah jawaban dari soal di atas. Oke, di sini kan masih ada akar, kita buka dulu akarnya ya. Berarti di sini akar 6 dikurang 3 dibagi 2 min 3. Oke, 2 kurang 3 itu adalah min 1. Maka dari itu jawabannya min akar 6 min 3. Oke, seperti ini jawabannya.